Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk mahasiswa-mahasiswi semester 7. Berikut ada video pembelajaran untuk materi pertemuan keempat. Ya, jadi Ibu share sedikit materi pertemuan keempat. Ibu ringkas ya dari slide dari Bu Upsi ya. Untuk pertemuan keempat ini kita bahas mengenai dasar tukar internasional atau bahasa Inggrisnya term of trade ya. Jadi ketika suatu negara melakukan perdagangan luar negeri, itu kan ada namanya istilahnya TOT atau term of trade. Nah, apa itu sebenarnya term of trade? Nah, di sini Ibu akan sampaikan. Jadi sebelum Ibu sampaikan, Ibu akan share screen dulu untuk materi pembelajaran hari ini. Oke, mohon ditunggu. Oke, di sini sudah tampil untuk slide pembelajaran untuk materi hari ini ya, pertemuan keempat ya. Oke, nah di sini ada konsep dasar atau pengertian dari term of trade ya. Jadi ketika suatu negara melakukan transaksi atau perdagangan ke luar negeri, baik ekspor maupun impor, itu ada namanya istilahnya term of trade ya. Apa sih pengertiannya? Nah, di sini sudah ada term of trade atau disingkat TOT ya, yaitu adalah perbandingan kuantitatif. Nah, kuantitatif itu kan berarti kan ada angka ya, ada perbandingan angka ya. Di sini dikatakan sebagai jumlah atau nilai. Itu perbandingan antara ekspor dan impor ya. Nah, itu yang mencerminkan perkembangan posisi perdagangan suatu negara untuk periode tertentu ya. Periodenya ini bisa jangka pendek ataupun jangka panjang ya. Nah, bila TOT suatu negara itu lebih dari 100%, maka dikatakan ya, jika suatu negara TOT-nya lebih dari 100%, maka negara ini lebih banyak mengumpulkan uang ya, mengumpulkan pendapatan dari hasil ekspornya ya, jika lebih dari 100%, jika TOT-nya lebih dari 100%. Namun bila negara tersebut TOT-nya kurang dari 100%, maka negara ini dikatakan ekspornya rendah ya, lebih banyak impornya. Makanya dikatakan kalau TOT-nya kurang dari 100 ya, 100%, maka negara ini lebih banyak mengeluarkan modal atau biaya ya, karena lebih banyak membeli barang-barang impor ya. Kemudian suatu TOT dikatakan baik ya jika suatu negara ya bisa menunjukkan setiap unit ekspor yang dijual ya itu dapat membeli lebih banyak unit barang yang diimpor ya. Nah, itu prinsip TOT ya. Jadi suatu TOT dikatakan baik jika menunjukkan setiap unit ekspor yang dijual oleh negara, maka negara dapat membeli lebih banyak unit barang yang diimpor ya. Oke, itu kebijakan dari TOT ya, dikatakan baik. Intinya adalah jika barang yang diekspor itu ya lebih banyak ya, hasilnya lebih banyak ya, sehingga dapat membeli unit barang yang diimpor ya. Oke, intinya gini deh ya, intinya kalau suatu negara itu lebih banyak mengekspor, otomatis kan lebih banyak pendapatan yang diterima ya, baik devisa gitu kan. Nah, dengan penghasilan atau pendapatan devisa yang lebih banyak itu, otomatis negara bisa membeli barang impor, lebih banyak membeli barang impor, gitu ya. Oke, tapi di Indonesia kan sekarang impor itu agak dibatasi ya, gitu, karena menguras anggaran belanja negara ya, ibaratnya modal negara atau pendapatan atau biaya dari negara jadi terkuras ya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, untuk menghitung besaran TOT ini ada beberapa macam ya. Ada namanya net barter term of trade, ini rumusnya ya. Jadi ini contoh soalnya.
Nah, di sini dikatakan hasil N-nya atau hasil net barter term of trade, ya. Hasilnya adalah 122,2%. Artinya kan lebih dari 100%. Nah, tadi sudah dikatakan kalau negara menghasilkan TOT lebih dari 100%, berarti negara tersebut ekspor itu lebih baik gitu ya. Lebih besar dibandingkan dengan impornya. Nah, di sini hasil nilai ekspornya naik ya sebesar 22,2%, yaitu selisih dari 100%. Ya, jadi TOT itu batasannya adalah nilainya adalah 100% ya. Kemudian ada hitungan TOT berikutnya yaitu berdasarkan income term of trade atau income TOT ya. Jadi ada masing-masing rumusnya ya. Nah, untuk income term of trade ya. Nah, ini tahun dasarnya adalah 2018 ke tahun 2000 ya. Nah, didapat income term of trade itu 104,05% ya. Artinya dari tahun dasar dari 2018 ke tahun 2000 ya, itu ekspornya mengalami kenaikan ya sebesar 4,05%, yaitu selisih dari 104,05% dikurangi 100%. Hasilnya adalah 4,05% ya. Oke, berarti ekspornya ini baik ya, gitu. Kebijakan TOT-nya cukup baik. Kemudian ada perhitungan TOT dari gross barter term of trade ya. Ini rumusnya, ini contoh soalnya. Nah, dari contoh soalnya bisa kita lihat bahwa gross TOT itu 120%, berarti kan lebih dari 100%. Ya, selisihnya adalah 20%. Ya. Nah, ini kebalikan nih. Kalau memakai gross barter TOT, ya, ini kebalik ya. Ini harusnya, jadi karena dia lebih besar dari 100%, maka negara harus mengekspor lebih banyak untuk mendapatkan impor. Ya, ini beda ya gross TOT dengan income TOT dan beda lagi dengan net barter TOT ya. Oke, kemudian ada lagi income atau capacity TOT, ini rumusnya. Kemudian ada factory term of trade ya, dibagi dua macam lagi, single factorial TOT dan double factorial TOT. Nah, ini contoh perhitungannya dari masing-masing single dan double factorial TOT. Nah, kemudian ya. Nah, ini faktor yang mempengaruhi besaran dari TOT ya. Nah, TOT berfluktuasi ya sejalan dengan perubahan harga ekspor dan impor atau tingkat inflasi ya. Jadi tergantung dari negara-negara yang saling bekerja sama. Ya pasti ada perubahan harga ekspor dan impor. Kemudian untuk Indonesia, faktor TOT dipengaruhi oleh rupiah yang bisa sewaktu-waktu terdepresiasi terhadap dolar AS ya. Kemudian untuk Indonesia sendiri, TOT menjadi baik itu juga dilihat dari kualitas dan ukuran barang yang diekspor ya. Oke, kemudian lanjutnya lagi dari kuantitas ya, barang dengan kuantitas dan kualitas yang lebih tinggi kemungkinan akan lebih mahal ya. Nah, jadi kalau Indonesia akan melakukan ekspor ya, itu diusahakan harus lebih banyak sehingga pendapatan yang diperoleh bisa dapat membeli kuantitas barang impor yang lebih berkualitas ya. Karena kalau barang impor kan cenderung ada beberapa negara mematok dengan harga tinggi ya gitu karena kan kena ini ya kena pajak atau bea cukai seperti itu. Nah, itulah ada beberapa faktor yang mempengaruhi TOT untuk negara Indonesia ya jika negara kita ingin menjadi baik untuk kebijakan TOT-nya. Oke. Nah, ini implikasi atau penerapan TOT untuk suatu negara ya. Yaitu bila suatu negara dapat membeli barang impor untuk setiap unit ekspor yang dijualnya juga meningkat. Jadi kalau suatu negara penjualan unit ekspornya meningkat ya berarti pendapatan lebih besar sehingga negara bisa membeli banyak barang impor. Kemudian peningkatan TOT dapat bermanfaat karena negara membutuhkan lebih sedikit ekspor. Ya, oke.
Kemudian ini juga karena adanya dampak positif dari inflasi dan juga negara harus mengekspor lebih banyak unit untuk membeli jumlah impor yang sama ya. Oke, jadi kalau ketika TOT-nya memburuk ya, usahakan itu negara harus lebih sering mengekspor ya. Dan juga pembelian impornya bisa lebih rendah atau sama paling tidak dengan ekspornya. Jangan malahan impornya, pembelian barang impor lebih banyak ketimbang menjual barang ekspornya. Nah, itu bisa menjadi TOT-nya memburuk ya, gitu. Oke, mungkin itu ya ringkasan materi untuk pertemuan hari ini ya. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab dan diskusi nanti kita lanjutkan lagi di sesi grup WhatsApp ya. Untuk ringkasan materi pembelajaran mungkin Ibu akhiri sampai di sini. Nanti kita lanjut di forum diskusi atau tanya jawab di grup WA ya. Baik. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.